Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiah dari Prodi MSDP NIM P04210116. Di sini saya akan mempresentasikan respirasi sel tugas biologi. Yang pertama, pengertian dari respirasi sel. Respirasi sel adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Yang pertama, respirasi pada tumbuhan. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernapasan untuk memecah senyawa organik, yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Persamaan reaksi dari proses respirasi pada tumbuhan adalah sebagai berikut. C612O6 plus O2A 6CO2 plus H2O plus energi. Nah, di sini merupakan salah satu respirasi pada tumbuhan. Oksigen ditangkap dari udara bebas di lingkupan sekitar. Proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi ini terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam pirufat. Yang kedua, dekarboksilisasi oksidatif adalah proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil CoA dengan melepaskan CO2. Yang ketiga, siklus asam sitrat atau siklus Krebs atau daur asam sitrat adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Dan yang terakhir, transport elektron, yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan membawa elektron. Nah, dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, quinon, piridoksin, dan flavoprotein. Nah, selanjutnya yaitu respirasi pada hewan. Respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah berparu-paru. Contohnya pada burung. Tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terdiri di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernapasan pada burung berawal dari lubang hidung. Pada tempat ini udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakea panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin. Dan bagian terakhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Dalam bronkus, pada pangkal trakea terdapat syuring, yang pada bagian di dalamnya terdapat lipatan-lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetarnya selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus, yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus dan dersobronkus. Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh sebanyak parabronkus 100 atau lebih. Parabronkus berupa tabung-tabung kecil. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap.
Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-pundi hawa, maka pernapasan pada burung menjadi efisien. Pundi-pundi hawa terdapat di pangkal leher, ruang dada bagian depan, antara tulang selangka, ruang dada bagian belakang, dan di rongga perut. Fungsi dari respirasi pada hewan, yaitu sebagai jalur untuk keluar masuknya udara dari luar ke paru-paru, menyediakan oksigen untuk darah, dan mengambil karbon dioksida dari dalam darah. Sumber produksi suara termasuk untuk berbicara, menyanyi, dan bentuk komunikasi lainnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan presentasi saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan penyebutan kata. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.